Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Fitria Rizkina Hasibuan. Baiklah, di sini kita akan membahas mengenai kewirausahaan. Mana selanjutnya itu mengenai ke social entrepreneur ataupun kewirausahaan sosial. Di mana wirausaha sosial kalau dari KBBI istilahnya sosial itu berarti berkenaan secara langsung dan masyarakat, maka wirausaha sosial seperti bisa dimaknai sebagai wirausaha yang memang dimanfaatkan atau diperuntukkan untuk kepentingan masyarakat, bernilai bisnis dan keuntungannya. Gimana pasti menjadi pertanyaan besar Anda. Ini akan menambahkan wawasan Anda, paling tidak mengetahui Anda bahwa ada konsep usaha sosial. Kita akan dilihat satu persatu tentang konteks ini. Istilah social influencer ataupun kewirausahaan sosial atau biasa kita kenal dengan wirausaha sosial atau istilah yang dikenal oleh seorang wirausaha dunia yang bernama Bill Dragon sekitar tahun 1972. Dia mengenalkan mengenai kewirausahaan sosial ini. Jangankan itu bahkan tahun itu belum kita lahir tapi kewirausahaan sosial sudah ada gitu kan. Beliau adalah pendiri Asoka Foundation karena memang bergerak di bidang sosial, salah satu yayasan terbesar yang saat ini bertugas mendukung perkembangan kewirausahaan sosial yang ada di dunia. Jadi konteksnya adalah internasional sosial di seluruh dunia. The Brighton ataupun Gitscan, ia mendirikan Asoka pada tahun 1980. Jadi penggeraknya antara 702-80 punya apartemen waktu sekitar 8 tahun. Karena apa dia transpirasi oleh Mahatma Gandhi dan civil Grease Rights moment sih. Jadi silakan di Google lah siapa pula dengan jadi silakan Anda Google dengan nama Civil Rights Moments ini ataupun Rocktonet Rijksdander. Dia berpikir untuk berjuang ketika ingin mendapatkan sesuatu dan konsep ini ditawarkan oleh Bill Dogger Wirens dalam konsep sosial entrepreneur di Will Not Press. Mereka tidak akan istirahat ataupun berhenti dari industri dan orang kita begitu sayangnya orang tua, tapi pada akhirnya membuat orang timur seperti kita main tingkat ataupun daya juang menjadi rendah. Jadi kata konsep berjuang di sini adalah kita akan memberikan sebuah contoh, yaitu anak baby ketika belajar berenang ataupun dilempar saja ke kolam renang. Kenapa kolam berenang? Kenapa ada kayak kolam tapi diawasi tanpa dipegang? Bagaimana anak ini tetap bisa selamat? Dia tetap ada di dekat anak, tapi dilihat dari proses perjuangan anak. Kalau orang tua nggak tega bagaimana anaknya berenang dipegangin, diinginkan kakinya, dipegangin kakinya, digoyang-goyangkan, insya Allah ternyata ada kondisi-kondisi tertentu yang bisa kita pelajari dan konsep wirausaha kenapa berkembang pesat di luar negeri dari contoh tersebut. Karena kebanyakan orang luar negeri mengapakan banyak ketika berenang itu dilepas sendiri dan belajar sendiri ketika dari dini. Kayaknya ketika sudah besar orang itu pandai berenang gitu dengan kerja keras mereka dari kecil. Makanya di Eropa, di barat sana dan sudah berkembang sejak tahun 1897 mengenai kewirausahaan. Dan kita baru sekarang, jadi mereka memang lebih mampu karena kebiasaan hidup sesuai dengan konsep wirausaha itu sejak dini diterapkan pada anak. Nah,
Dari cerita kita bisa belajar bahwa wirausaha sosial itu berperan menyelesaikan permasalahan di tengah-tengah masyarakat, bukan hanya dengan sosial CVT, bukan hanya dengan skriti saja, tetapi jauh lebih daripada itu. Wirausaha sosial melakukan perubahan demi perubahan bagaimanapun, bagai perubahan kemampuan paradigma demi paradigma yang besar pada tatanan yang ada untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial di tengah masyarakat, sehingga mereka tidak dikasih ataupun dibantu gitu, tapi berjuang. Melalui proses perjuangan itu mereka membuat satu film menjadi industri, dan mereka setiap untuk berjuang menjalankan kondisi yang tadi, seperti contoh yang tadi kita paparkan, yang diajarkan dalam konteks kewirausahaan sosial ini, sehingga mereka bukan menjadi orang yang kelaparan, orang yang minta-minta atau minta dibantu, tapi berjuang dengan keras. Mereka diajarkan dari dini bagaimana berjuang dan bertahan di kondisi yang sulit gitu. Itu kok makanya konsep sosial ini jadi benar-benar kepentingan untuk membangun wirausaha atau kemampuan usaha orang-orang yang tidak memiliki kapasitas dan skillnya sendiri. Konsep-konsep wirausaha sosial yang ada di berbagai sumber bacaan. Yang pertama, wirausaha sosial katanya adalah menyadari di mana adanya kesempatan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi ini adalah orang yang menyadari di mana ada kesempatan untuk memulai, maka dia akan memulainya, tidak menunggu-nunggu waktu, tidak mengundur waktu, sehingga ketika dimulai dia akan berjuang dan menerima resiko ke depannya gitu kan. Makanya pada saat memulai usaha itu bersama-sama mengumpulkan sumber daya yang dibutuhkan pada umumnya. Sumber daya ini berupa sumber daya manusia, materi ataupun uang, dan tempat. Jadi yang paling penting adalah SDM materi ataupun uang dan tempat, dan menggunakan ketiganya untuk wilayah membuat perbedaan, dan ini diambil dari apa yang dijelaskan oleh Thomson di kemudian pendapat Boster 1998. Apa katanya? Wirausaha sosial itu adalah pemecahan jalan dengan ide baru yang kuat, yang ia mengkombinasikan yang ada di dalamnya, angan-angan dan kreativitas penyelesaian masalah di dunia nyatanya, memiliki watak kuat dan sepenuhnya dimiliki oleh visinya tentang perubahan. Dan ada beberapa pendapat lain tentang kewirausahaan sosial ini, sehingga nanti Anda akan bisa dibandingkan satu pendapat dengan pendapat yang lain. Dan juga Brinker menyatakan bahwa wirausaha sosial itu adalah seorang yang berani mengambil risiko, yang mengambil tantangan, mengambil berbagai macam kondisi yang bisa membahayakan, yang tingkat konsekuensinya sangat tinggi, yang itu dianggap wajar atas nama orang-orang yang dilayani oleh organisasi. Jadi tetap kembalinya adalah kepada individu orang yang memiliki kemampuan ataupun kreativitas dan inovasinya yang sangat tinggi. Ada juga pendapat dari Div gitu di tahun 1928, di mana ia mendefinisikan bahwa kewirausahaan sosial ini ataupun social entrepreneur itu adalah aktivitas sosial yang inovatif dengan tujuan sosial pula, baik sektor swasta ataupun primer sektor maupun sektor non-profil ataupun non-profil sektor, atau yang keduanya. Kombinasi antara private sektor dengan non-profil sektor yang jelas beragam pemikiran, perspektif dan definisi yang
tadi dijelaskan itu memang menggabungkan berbagai pemahaman wirausaha, tapi juga membantu kita dalam melihat sebuah usaha yaitu benang merah dari arti wirausaha sosial. Ragam definisi sekaligus kita bisa melihat titik temu kewirausahaan sosial ini ternyata mempunyai 4 elemen dasar. Elemen yang dikembangkan ataupun struktur dari kewirausahaan sosial yang pertama yang namanya adalah social value. Social value ini adalah sosial lebih menekankan bahwa kewirausahaan sosial memiliki peran dan memiliki fungsi yang kuat dalam menciptakan ataupun memanfaatkan wirausaha itu dengan sebaik mungkin. Yang kedua yaitu elemen yang kedua yaitu civil society. Kewirausahaan sosial membutuhkan peran masyarakat di mana masyarakat sipil, masyarakat setempat, masyarakat umum secara luas dalam rangka mengoptimalkan seluruh modal sosial yang ada. Jadi harus ada kerjasama dari keseluruhan masyarakat, satu persepsi yang sama, sehingga satu persepsi itu, satu pemikiran membuat dia menjadi satu kekuatan yang besar untuk ia membuka dan memulai suatu usaha. Jadi yang paling berat di sini dalam kategori civil society ini membuat paradigma yang sama untuk keseluruhan masyarakat setempat yang ada di sana ketika innovation elemennya, karena tidak mungkin yang namanya wirausaha tanpa inovasi dasar dari wirausaha. Dan yang ketiga ataupun yang terakhir yaitu elemen economics activity. Kewirausahaan sosial seharusnya mampu membangunkan keseimbangan antara aktivitas sosial dan aktivitas bisnis. Jadi tetap harus ada konsep menguntungkan, jadi tidak hanya murni sosial yang namanya kewirausahaan, tetap ada kondisi bisnis yang diperhitungkan, tetapi fokusnya adalah kepentingan sosial ataupun masyarakat. Jadi satu sisi membantu sisi lain, tetapi untung dan tidak ada ruginya gitu. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Sampai ketemu ke video selanjutnya. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.